Halo, selamat pagi. Pukul 10.16 saat pasar bergerak seperti ini, teman-teman. Saya mencoba untuk kembali sedikit mengulik sebuah saham yang mungkin sebagian teman-teman ngerasa kok ndak naik-naik gitu ya. Tapi sekarang atau mulai dari tanggal 1 kemarin ini, tanggal 1, lalu tanggal 2, tanggal 3, 4, dan hari ini tanggal 5. Teman-teman bisa lihat, saya akan mencoba masuk dengan ngelihat pergerakan asing di tanggal 1 ini ya, teman-teman. Mulai dari tanggal 1 ya. Kita akan lihat. Teman-teman bisa juga membukanya kalau di aplikasi iPod atau di broker iPod. Saya pemakai iPod. Teman-teman bisa lihat di broker summary ya. Broker summary, teman-teman bisa klik nama emitennya, lalu teman-teman bisa membukanya di seperti ini caranya ya. Teman-teman bisa lihat ini, klik di sini, klik, baru kita buka broker summary. Oke, broker summary yang akan ditutup oleh otoritas. Oke, ini HMSP ya. Teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, dari all ini, posisi all kita ganti ke foreigns. Seperti ini ya. Foreigns. Lalu kita lihat di tanggal 1 pergerakannya. Ini kita ganti tanggalnya, baru kita tanggal 1. Ya. Di sini sampai di sini asing masih jualan ya. Asing masih jualan. Ini totalnya di angka 4,1 million ya, 4,1 million teman-teman ya. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat juga di tanggal 2 nya, tanggal 2 kita klik show, asing mulai belanja 671 million ya, juta. Lalu tanggal 3 asingnya sudah belanja lebih besar 8,9 M ini. Kemudian di tanggal 4 kemarin, tanggal 4 37,4 miliar gitu ya. Ketika pasar turun kemarin, asingnya diam-diam belanja teman-teman. Dan hari ini asingnya ketika harga IHSG berfluktuasi seperti ini, asingnya kembali jualan. Tetapi secara overall, kalau kita ini ganti atau kita hitung dari itu, asingnya di bulan 3 itu sudah belanja 41. Ini kita bikin regular teman-teman ya, jangan all trade ya. Ini regular. Itu udah belanja 41 miliar. Oke. Itu saya hanya akan membahas dari dua hal, tentunya sentimen bisnisnya, kemudian ini sentimen big fund atau asing yang menggerakkan harga. Jadi secara umum harga saham dipengaruhi ada beberapa hal, tentunya angka-angka ini bisa bergerak karena adanya dana atau big fund dari asing ataupun lokal yang berbelanja. Walaupun sebenarnya tidak terlalu banyak asing di sini di HMSP, tetapi ketika asing mulai belanja, harganya biasanya akan bergerak.
teman-teman ya. Nah, dari charting ini kita lihat dia polanya seperti ini ya, ngeflag, flag lagi ya. Ini mungkin hari ini jika pasar positif dengan pola yang seperti ini, kita ngikutin historinya, ini hijau, ini merah. Sesimpel itu saja jika bicara teknikal teman-teman ya. Mungkin ini karakter bandarnya atau asingnya yang sekarang akan menaikkan harganya. Kita akan nanti coba bahas sentimennya, tetapi jika melihat ini ya mungkin ini akan merah, baru habis merah nanti Senin naik lagi, begitu seterusnya sampai target tertentu di sini. Gitu ya. Jadi kita simpelkan saja, kita ikutin polanya ini, atau dia akan sideways dulu begitu kan. Ini sideways dulu di sini sampai ke sana jadi kelewat. Lalu kemudian nanti akan dibawa naik lagi. Tetapi saya melihat di sini ada doji seperti ini ya. Ada doji itu ada pertarungan ketat antara seller dan buyer yang kemudian akhirnya membentuk seperti ini. Ya. Doji yang ditandai besoknya akan naik ya, ini seperti ini. Berbeda dengan doji seperti ini ya, doji yang ini. Nah, ini dojinya muncul, akan tetapi jadi ini akan tetapi pada saat doji ini muncul, harganya kebesokan harinya merah, lalu seperti ini turun. Begitu. Nah, berbeda dengan doji ini muncul, lalu besoknya harga membentuk kenaikan full strong, lalu retrace, lalu seperti ini ada pullback, baru kemudian hijau. Nah, kemungkinan ini akan terjadi pola seperti ini. Sesimpel itu saja, nggak usah diribet-ribetin, dan sambil kita ngelihat tadi seperti itu pergerakan asingnya. Nah, tentunya jika kita lihat prospeknya, kita ngelihat berita teman-teman, HMSP tidak banyak ya, tapi yang paling terbaru HMSP fokus di SKT ya. HMSP SKT gitu ya. Jadi SKT ini apa, yang kretek tangan ya, segmen sigaret kretek tangan ini menyumbang 50% penjualannya HMSP ya, menjual 50% penjualannya HMSP, di mana SKT ini dapat mempengaruhi pekerja. Kenaikan cukai ekspor pada dapat mempengaruhi petani tembakau yang menyuplai hasil. Jadi mereka fokuskan ke sini. Jika ini kenaikannya bagus, ya kemungkinan akan membantu penjualan dari Sampurna yang tentunya menurun di masa pandemi. Ya, itu kita lihat dari sentimen bisnis yang muncul untuk segmen rokok. Ya, begitu juga jika kita bicara GGRM, saya akan ulik juga sebentar. Sedikit berbeda tentunya, tetapi kalau bicara kita membaca pergerakan asingnya, seperti tadi teman-teman, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu masih jualan asingnya 131,6 miliar ya. Berbeda sedikit tentunya dengan HMSP yang masih asingnya belanja ya. Di tengah pandemi tentunya terpukul juga GGRM, tapi saya yakin jika ini dilihat dari charting 1 tahun ya, dari bulan 1 2020 seperti ini kembali sudah di titik support ini ya, ketika di bulan Maret tanggal 20 naik, lalu ada ngebentuk flag, lalu naik seperti ini, seperti itu ya, baru turun kembali. Saya pikir ini bisa jadi peluang untuk kita cicil beli yang masih berminat ya masuk ke segmen industri rokok ini.
gitu ya. Tentunya tidak banyak sentimen positif yang bisa mendongkrak harga saham rokok ya, baik GGRM maupun HM Sampurna. HM Sampurna. Begitu teman-teman. Baik, saya pikir itu ini kalau kita ganti tadi ke HM Sampurna dari tanggal 1 bulan 1 2020 seperti ini polanya, teman-teman. Tentunya saya lebih memilih HMSP untuk ditradingkan karena duit juga lebih cukupnya ke situ ya, teman-teman ya. Kalau di GGRM agak mahal, aduh, mending di MSP saja. Saya pikir itu review kita, sedikit analisa untuk saham consumer ya, HMSP, GGRM, industri rokok. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Happy trading, happy cuan teman-teman. God bless you all. Bye bye.